Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aksamun Ima dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 23 dengan NIM 2310409053. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari Fikih Muamalah Digital, yaitu menjelaskan tentang transaksi ekonomi digital dalam fikih. Nah, dari perkembangan teknologi itu telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi ekonomi digital, kayak jual beli online, dompet digital, dan juga cashback. Jadi fikih muamalah ini sebagai cabang ilmu yang mengatur hubungan manusia dalam aspek ekonomi perlu merespon perkembangan ini dengan menetapkan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, teman-teman. Jadi apa sih hukum dari jual beli online itu? Jadi menurut fikih, jual beli online itu diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apa aja? Yang pertama itu ada barang yang dijual harus halal dan jelas spesifikasinya, jadi nggak menimbulkan goror. Kemudian yang ketiga, kerelaan kedua belah pihak. Jadi dua belah pihak itu sama-sama ikhlas dan rela dalam memperjualkan barang tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada pembeli memiliki hak khiyar, yaitu pembeli berhak membatalkan dan menerima barang jika tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian kalau transaksi online itu akadnya gimana sih teman-teman? Jadi di akad dalam transaksi online itu dapat dilakukan melalui media digital dengan syarat. Yang pertama, ijab kabul. Pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli dapat dilakukan secara tertulis atau melalui platform digital. Kemudian yang ketiga itu transparansi. Informasi mengenai barang, jasa, harga, dan ketentuan lainnya harus jelas. Jadi untuk menghindari goror, seperti yang tadi syarat-syarat dari hukum jual beli itu. Kemudian yang terakhir ada pembayaran muka atau akad salam. Dalam jual beli online itu sering digunakan akad salam, di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang dikirim kemudian. Syaratnya itu harus spesifikasi barang harus jelas dan waktu pengiriman disepakati. Kemudian penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dalam fikih. Apa sih hukumnya gitu? Nah, penggunaan cryptocurrency dalam transaksi itu masih menjadi perdebatan nih di kalangan ulama. Beberapa pandangan menyatakan bahwa cryptocurrency ini tuh dapat digunakan sebagai aset investasi dengan catatan yang pertama, tidak mengandung unsur riba, goror, dan maisir. Transaksi harus bebas dari riba, dari goror, dan maisir. Kemudian, bukan sebagai alat pembayaran. Jadi, beberapa otoritas seperti Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Apa sih riba, goror, dan ketidakjelasan dalam transaksi digital yang harus dihindari di transaksi online ini? Yang pertama itu riba, yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau misalnya berutang terus ada lebih dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua ada goror, ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas gitu. Kemudian maisir. Maisir itu bentuk perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi, maka transaksi ekonomi digital dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih dan syariah Islam. Jadi gitu teman-teman, transaksi ekonomi digital dalam fikih beserta hukum-hukum dan syaratnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.